Menjadi seorang public figure sebenarnya bukan impian Tony. Pada saat itu orang Taiwan menganggap Indonesia itu hanya satu. Tony masih tetap pokoknya dianggap sebagai satu memberikan solusi nama Indonesia di negeri orang. Halo pemirsa Rudy Haji dimanapun Anda berada. Hari ini saya berbahagia sekali ya, dapat kesempatan meminta waktu sebentar kepada seorang public figure, seorang penyiar RPI, seorang presenter di Taiwan, dan banyak lagi. Dan tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Dan hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai beliau. Beliau adalah Kakak Tony Tamsir. Apa kabar Kak Tony? Apa kabar untuk Bung Rudi Hartono dan juga teman-teman yang menyaksikan video call pada hari ini? Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Baik. Hari ini saya ingin mencari tahu apa saja kegiatan yang beliau lakukan selama ini, sebab saya hanya memantau saja di media sosial ya kegiatan beliau dan sangat banyak sekali. Saya pikir kapan tidurnya ini. Jadi saya banyak sekali. Jadi saya ada sedikit penasaran begitu, dan tentunya hal ini akan saya share kepada teman-teman, hal-hal positif yang dilakukan oleh beliau. Memang sudah lama sekali ya rekam jejak ini saya pantau. Dan hari ini saya ingin berbagi lah begitu, apa saja berita terkini yang ada di Taiwan, apa saja yang dilakukan oleh beliau yang ada di Taiwan. Kita mulai saja ya, Kak Tony. Langsung saja, iya. Oke, saya melihat bahwa kegiatan yang sangat padat ini, yang mana Kak Tony ini ada di mana-mana. Radio, kadang di TV, kadang di acara talk show, acara sosial. Kami ingin tahu gitu, apa sebenarnya yang ingin Kak Tony gapai ini dalam kehidupan ini? Luar biasa, ini satu pertanyaan yang gampang tetapi jawabnya susah. Ya, teman-teman sekalian, sebenarnya dari awal saya ke Taiwan, kurang lebih sekitar 26 tahun yang lalu, saya sudah memberitahukan kepada diri sendiri bahwa saya harus merubah situasi yang saat itu saya miliki. Nah, pada saat itu situasi saya sebagai apa sih? Sebagai seorang lulusan SMA saja. Nah, sebagai seorang lulusan SMA, tentu saja apapun tidak ada. Nah, saya mencoba untuk mencari sesuatu yang berhubungan erat dengan saya. Nah, teman-teman sekalian pasti akan kebingungan, apa aja sih Kak? Menjadi seorang public figure sebenarnya bukan impian Tony. Apa sih yang memotivasi Tony untuk menjadi seorang sosok yang bisa dikatakan muncul di mana-mana seperti tadi kata Bung Rudi ya? Setelah lulus dari kuliah, Tony mendapatkan pekerjaan yang pertama di Taipei City Government, pemerintah kota Taipei. Pada saat itu wali kotanya Bapak Ma Ying-jeou. Sementara Bapak Ma Ying-jeou sendiri merupakan mantan presiden ROC. Nah, satu hal yang cukup menurut Tony, satu kesempatan untuk berkarya dan juga satu kesempatan bagi Tony untuk bisa belajar banyak pada saat itu. Nah, pada saat itu Tony dihadapi dalam situasi kondisi Tony memiliki pekerjaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Nah, sementara Tony sendiri sudah meninggalkan Indonesia, ya. Kemudian Tony sebenarnya tidak begitu memahami setiap karakter warga Indonesia yang ada di Taiwan, karena banyak suku, banyak sekali adat dan kebudayaan yang berbeda. Nah, dari situ Tony baru belajar untuk mengenal Indonesia lebih jauh lagi, karena Tony harus memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di Taiwan. Nah, oleh sebab itu Tony pelajari, apa sih Indonesia? Apa sih kebudayaan yang dibawa oleh setiap orang warga Indonesia yang datang ke Taiwan? Kemudian Tony juga belajar bagaimana mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena banyak sekali informasi dalam bahasa Mandarin. Nah, informasi dalam bahasa Mandarin tentu tidak akan dipahami oleh warga asing, khususnya warga Indonesia, yang mungkin saja notabene
tidak menggunakan bahasa Mandarin waktu di Indonesia. Nah, jadi secara tidak langsung, Tony dihadapi pada posisi suka atau tidak suka, Tony harus menerima bahwa kondisi itu mengharuskan Tony belajar tentang Indonesia. Nah, setelah belajar tentang Indonesia, ternyata, wow, banyak ya yang tidak saya ketahui tentang Indonesia. Luar biasa. Oleh sebab itu, setelah Tony pelajari, orang Jawa Barat sama orang Jawa Tengah sama orang Jawa Timur itu beda toh. Padahal sama-sama di Pulau Jawa. Kemudian ada juga yang dari Lampung. Wah, ternyata berbeda pula karakternya. Berbeda pula sifatnya. Nah, pada saat itu orang Taiwan menganggap Indonesia itu hanya satu. Pokoknya Indonesia mayoritas beragama Islam. Kemudian mayoritas warna kulitnya sawo matang. Kemudian mayoritas orang Indonesia di Taiwan bekerja sebagai pekerja buruh migran. Nah, dari berbagai hal yang mungkin saja itu merupakan hal yang dianggap oleh masyarakat Taiwan itu sosok Indonesia hanya seperti itu. Tetapi kenyataan di lapangannya tidak demikian, Bung. Banyak sekali hal yang masuk ke Taiwan seiring dengan masuknya warga Indonesia di Taiwan. 6 tahun Tony di Taipei City Government tidak hanya sekedar menjadi seorang penerjemah, tidak hanya sekedar menjadi seorang yang menemani teman-teman pada saat mengalami kesulitan, tetapi juga Tony belajar untuk menyusun berbagai macam proposal, program kerja, kegiatan, kemudian juga penerbitan berbagai informasi data, kemudian juga termasuk majalah, termasuk bikin peta, termasuk juga mengajak teman-teman untuk jalan-jalan. 6 tahun, banyak sekali pelajaran yang Tony dapat. Setelah 6 tahun berlalu, Tony hijrah ke Radio Taiwan Internasional secara resmi. Walaupun Tony di RTI sendiri sudah 20 tahun ya, tetapi baru hijrahnya setelah Tony keluar dari Taipei City Government. Nah, pada saat hijrah ke RTI, Tony masih tetap dianggap sebagai satu sosok yang bisa memberikan solusi bagi setiap orang yang bertanya. Karena sebelumnya memang demikian. Ada masalah, tanyakan saja kepada Kak Tony, pasti ada solusinya. Nah, dari sana, Tony mulai melihat, tampaknya memang dibutuhkan kerjasama dari Tony dengan Taiwan dan Indonesia, di mana Tony menjadi media jembatan penghubung. Nah, dari media jembatan penghubung itu, kan mulai banyak tuh yang masuk ke Taiwan tidak hanya sekedar, mereka bukan produk. Yang masuk ke Taiwan adalah manusia. Dan manusia itu tentu memiliki banyak sekali ragam. Adat istiadat, kebudayaan, bahasa, kemudian juga kebiasaan, bahkan juga istilahnya cara mereka untuk istirahat, istirahatnya berbeda, kemudian juga gaya hidupnya juga berbeda, istilahnya bagaimana caranya untuk memanajemen keuangan mereka juga berbeda, dan lain sebagainya. Banyak sekali perbedaan yang Tony hadapi. Dan Tony mencoba, pada saat banyak sekali orang menganggap bahwa Indonesia adalah negara pemasok TKI. Menurut Tony sendiri, itu tidak benar. Tidak hanya demikian. Tetapi Indonesia adalah negara yang kaya raya. Indonesia itu punya banyak sekali keragaman yang bisa dipelajari, bisa dijajaki kerjasama, sehingga menciptakan keuntungan bagi berbagai pihak. Nah, oleh sebab itu, tantangan yang terbaru dan tantangan yang berikutnya adalah bagaimana menaikkan nama Indonesia di negeri orang. Nah, oleh sebab itu, karena memiliki pemikiran seperti demikian, maka pada saat ada sebuah pertanyaan, ada sebuah hal, kegiatan,
ataupun juga masalah, atau bahkan sekedar kumpul-kumpul saja, Tony kerap diundang. Nah, jadi dari sanalah Rudy melihat di dalam sosial media, Tony terlihat di mana-mana, baik di radio, di televisi, di media sosial, terkadang harus menjadi seorang duta untuk kegiatan tertentu, kemudian juga harus MC, penerjemah, dan lain sebagainya. Bahkan menjalin hubungan dengan pihak Taiwan. Tidak hanya sekedar hubungan antar masyarakat, tetapi juga secara tidak langsung antar pemerintah. Demikian, Mas. Wow, memang luar biasa padat. Ya, saya informasikan juga kepada teman-teman, untuk wawancara ini saya sudah janjian dari kemarin. Jadi memang jadwal padat. Dan ya alhamdulillah hari ini dapat terlaksana dengan baik. Sebagai public figure, saya tentu memandang, apalagi Kak Tony handsome, kemudian smart, dan tentunya pasti ada penggemar terang-terangan atau penggemar gelap-gelapan. Ini pasti ada terjadi. Bagaimana kakak menyikapi hal ini? Oke. Setiap sosok pasti punya penggemarnya. Kalau ada penggemar, pasti ada yang namanya haters. Nah, untuk menjadi seorang sosok yang bisa menengahi dan menyeimbangkan agar jangan sampai kita sendiri pun terlibat di dalamnya dan berkelanjutan. Nah, apakah Tony pernah memiliki pengalaman seperti demikian? Iya, jawabannya iya, Kak. Tony pernah punya pengalaman terbawa arus, ya, yang akhirnya malah hanya menghasilkan emosi dan nilai negatif. Nah, oleh sebab itu dari sana Tony belajar bagaimana caranya menyikapi penggemar dan haters di waktu yang bersamaan. Sejak kejadian terakhir terjadi, Tony mengambil satu keputusan yang cepat dan tegas, yaitu menutup akun di Facebook. Menutup akun di Facebook itu bukan hal yang biasa dan mungkin akan sakit hati bagi banyak orang, karena di sana tentu banyak sekali berita, memori, foto-foto, kemudian juga teman-teman di sana yang mungkin saja ya sekarang malah tidak terhubungi dan lain sebagainya. Dengan sangat berat hati Tony tutup akun tersebut. Itu adalah satu resiko dan juga konsekuensi jikalau menjadi seorang yang dianggap sebagai public figure. Dan kemudian public figure tersebut menemukan masalah dan terhanyut, terbawa ombak ke dalamnya. Nah, jadi mau tidak mau, konsekuensinya untuk menyelesaikan permasalahan itu, Tony tutup terlebih dahulu akun di Facebook. Hanya Tony sisakan akun untuk fans page. Nah, dari sana Tony belajar. Menyikapi setiap hal, janganlah langsung memberikan tanggapan. Jangan langsung memberikan respon di saat yang pertama. Karena terkadang respon yang langsung kita berikan di saat yang pertama itu malah negatif. Karena mungkin saja ada perasaan, ada emosi. Begitu baca sosial media, pesannya mungkin negatif. Atau mungkin saja hanya bercanda. Tetapi kita sebagai seorang yang membaca, terkadang kita dalam keadaan baru pulang kerja, ataupun juga baru saja menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang begitu berat, atau baru saja dimarahi oleh bos, kemudian baca berita, ataupun juga baca tulisan-tulisan netizen, wow, tambah panas saat ini. Jika langsung, waktu itu Tony langsung balas. Dan malah negatif hasilnya. Tidak menyelesaikan masalah. Berbuntut dan berkepanjangan. Tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 hari. Sudah memakan waktu bulanan itu. Iya. Nah, dari sana Tony belajar yang pertama, jangan menyikapi secara langsung setiap hal. Jadi jangan memberikan respon. Kita tenangkan diri terlebih dahulu, kemudian membaca pesan itu pada saat pagi hari begitu bangun tidur.
Di mana pada saat itu otak kita masih segar, baru jernih. Jadi perasaan tenang. Barulah Tony baca. Oh, ternyata ada yang menulis begini toh. Oh, ada sindiran. Oh, ada pesan yang negatif. Tony hanya kasih senyum. Kasih jempol saja sudah cukup. Kalau yang nilainya positif, misalkan saja, Kak, tadi sharingannya bagus loh, Kak. Semoga bisa tertular ilmunya Kakak. Nah, pesan seperti demikian pasti akan Tony balas. Semoga bermanfaat, atau amin, atau Cayo, semangat ya. Jangan putus asa di tengah jalan. Malah Tony memberikan lebih banyak lagi motivasi agar mereka bisa lebih kuat dan lebih mandiri lagi menjalani kehidupan mereka. Kurang lebih seperti demikian, Bang. Memang tipsnya luar biasa nih, kalau dicontoh oleh teman-teman yang menonton video ini ya. Ya, benar. Kemudian saya ingin mempertanyakan ini, kebebasan berekspresi. Di Taiwan ini, di Taiwan saya melihat bahwa kebebasan berekspresi untuk para pekerja migran ini luar biasa. Diberikan uang sebesar-besarnya, seperti ada nyanyi, video klip, itu kan, kemudian ada tari, peragaan busana dan sebagainya. Sebagai orang yang telah 26 tahun di Taiwan tentu mempunyai kebanggaan sendiri. Saya ingin pernyataan dari kakak. Jadi seperti apa perasaan kakak untuk melihat perkembangan ini Taiwan dari masa ke semasa? Bagaimana perasaannya Tony? Oke, pertanyaan yang bagus.